Xiaomi Mi Display 34 inch. Ya, di monitor ini benar-benar Xiaomi punya kartu as di 2020 untuk bantai semua lini monitor brand lain. Selamat datang di GTA channel paling canggih di 2020. Baju kesukaan gue cek, monitor kesukaan gue cek, mic kesukaan gue cek, keyboard yang gue suka untuk syuting cek. The best syuting. Akhirnya kita sampai di 34 inch dan gue mesti pakai baju kayak gini sekalian nunjukin kalau ini tuh gue banget. Xiaomi 34 inch ini bisa gue bilang adalah monitor terbaik di 2020 titik. No debat, dan sekarang kita bahas. Dusnya kembali kita bisa lihat simplicity-nya, ada gambar monitor curve di sana, tulisan 34 inch dan speknya juga simpel aja ditulis, dan memang yang paling penting aja ditulis. Resolusi 3440x1440p 1500R kurvaturnya dan 144 Hz. Dan jujur aja guys, saat gue lihat harganya di jd.com di 2199 RMB, kalau rupiah mungkin di harga 4,4 juta, gue nggak expect apa-apa untuk build quality-nya karena gue lihat brand seperti LG dan Samsung di spek ini itu harganya sadis-sadis gila. Jadi saat gue deal dengan orang itu di suatu harga, di saat itu gue pikir ya mungkin Xiaomi kasih spek gila dan paling bodinya biasa aja. Dan ternyata pemikiran gue itu salah besar sebesar-besarnya, dan kita langsung masuk ke dalam dusnya aja. Terlepas dari monitor 34 inch dan gaming 144 Hz, sebenarnya gue cukup takjub dengan ketebalan dusnya yang terbilang tipis. Bukan yang lebay-lebay gitu lebar dusnya lah, biasa aja. Aksesorisnya kita di sini dikasih yang pertama manual book yang berbahasa Mandarin, tentunya ini sih pasti dari China lah. Dan di dalam plastiknya yang sama kita dapetin dua tipe mur yang pasti ini digunain untuk pakein bracket di monitor ini. Berikutnya kita dapat satu kabel display port, kabel power aja dan tanpa adapter, jadi adapternya ini di monitornya. Dan berikutnya kita dikasih stand yang bentuknya seperti V dan gila padatnya, ini sih luar biasa padat banget. Dan berikutnya kita juga dikasih kaki yang super padat, yang luar biasa padatnya. Dan yang paling bikin gue takjub adalah kabel manajemennya dia dengan sistem magnet. Gue tunjukin guys, magnet guys. Dan gue bingung ya kenapa brand-brand lain nggak pernah kepikiran untuk seperti ini dan selalu pakai potek-potek nggak jelas gitu. Padahal pengaplikasian magnet ini luar biasa clean dan rapih, dan pemasangan itu paling make sense setelah gue lihat dari semua sistem kabel management yang pernah gue cobain. Dan saatnya kita ke bagian yang paling penting, yaitu panel monitor ini. Langsung kita lihat ada logo Mi di sana yang kayak bersembunyi gitu. Xiaomi nggak lebay bikin logonya, mungkin Xiaomi punya mindset siapa yang nggak tahu Xiaomi gitu. Ya gitu mungkin. Ada VESA di sana 10x10 cm, dan kita bisa langsung masukin kakinya dan nutupin VESA itu, slide aja, tipenya clip di sana, super nice, super clean. Untuk pasang stand yang cantik itu ke kakinya tinggal kalian puter aja satu mur. Enak banget. Dan kalian tahu saat pertama kali gua angkat, gue sebenarnya langsung pengen nangis. Kayak gini, lu bisa pernah nggak ngerasain kayak pas beli barang murah dan dapetinnya tuh melampaui ekspektasi di awal, yang mungkin cuma cetek tapi dapetnya luar biasa jauh banget. Terus kalian rasain super seneng banget. Ya itulah yang membuat gue pengen nangis. Terharu banget di awal. Karena ini seriusan dari build quality-nya yang dipakai itu dari bahan doff mulus. Saat dipegang kualitas build-nya itu tebel, nggak murahan. Dipandang mata itu indah banget. Paket yang perfect sih gue bilang ini monitor. Xiaomi juga nggak berhenti di kakinya doang yang nggunain magnet, tapi bagian tempat port ini tinggal kalian copot. Pakai sistem magnet juga. Sayangnya gue nggak pakai ya. Di sini gue copotin karena kabel yang gue pakai tuh tebel-tebel, jadi ya nggak muat lubangnya. Bukannya nggak muat, ribet, lebih karena ribet. Ya kalian tahu lah kalau di brand-brand lain pakai sistem potek-potek murahan gitu. Ya itu gue jadi ngerasa murahan karena gue ngelihat pembandingnya yang lebih luar biasa. Dan gila sih, ini dipikiran banget desain sebuah monitor. Emang brand imbah di smartphone masuk ke monitor ya jadinya gini lah.
Portnya di sini yang kita dapat 2 port HDMI 2.0, 2 DisplayPort 1.4, 1 port 3,5 mm audio jack, dan terakhir di paling kanan ada port power. Untuk port gua harus jelasin sedikit di sini. Untuk HDMI 2.0 gua udah tes, dia bisa push resolusi monitor ini sampai paling tinggi, tapi ternyata cuma bisa sampai 100 Hz. Dan memang Xiaomi kasih ke kita kabel DisplayPort doang yang harus kita pakai baru bisa push 3440 x 1440 di 144 Hz. Di bagian bawah juga Xiaomi buka lubang gede buat buang panas di monitor ini. Kalian bisa lihat kiri dan kanan. Yang pasti diperluin untuk heat di dalam monitor ini. Ada adapter di sana 144 Hz panel dan panel 34 inch. Ya memang harus punya lubang pembuangan yang gede kayak gini. Yang terakhir mungkin yang belum gue mention adalah tombol OSD-nya yang masih tombol. Khusus buat monitor ini ya. Itu bener-bener nggak apa-apa. Gue nggak komplain sama sekali. Karena dibanding dengan apa yang dikasih di bagian lainnya, khusus monitor ini gue terima, nggak ada masalah. Gue nggak komplain. Bagian depan monitor kalian bisa lihat juga di sini udah mengusung 3 side bezels ya, biasalah ya di 2020 udah banyak banget monitor kayak gini dengan tebal 3 side bezelnya itu di 0,9 yang masih wajar melihat besarnya itu di 34 inch. Spek monitor ini menurut website 34 inch 144 Hz, resolusinya 3440 x 1440p yang masih bisa dibilang ini masih 1440p. Tapi di 16:9 itu temannya 2560, kalau di monitor ini 21:9 jadi 3440. Panelnya SVA, ini teknologi Samsung yang dibuat lebih bagus dari VA biasa dan memang tertulis panel manufakturnya adalah Samsung. Panel bit depth-nya di 8 bits murni, luar biasa. Color gamutnya di sini kita dapetin 121 sRGB, 85% NTSC. Kontras 3000:1, ya ini udah standar buat panel VA dan brightness-nya dikasih 300 nits yang super nice. Nggak ada speaker, monitor ini juga support FreeSync dan G-Sync compatible tentunya dengan DisplayPort. Dan ergonomic stand di monitor ini kualitasnya asli, ciamik banget, ciamik abis. Swivel yang kalian bisa lihat jauh banget, ya gue tunjukin. Gak gerak tuh kaki standnya, gak gerak boy. Kokoh banget gak? Tebel banget gak? Itu swivelnya the best. Dan menurut gue yang paling the best adalah tiltnya, karena tiltnya mulus banget. Tiltnya itu mulus banget, tapi masalah head adjustment memang agak sulit karena dia agak sedikit keset. No problem buat gue. Nice. Dan pastinya dari beberapa review yang kalian udah lihat di GTID, pastinya kalian tahu kalau monitor yang mengusung tipe stand V kayak gini biasanya itu gampang jatuh kalau standnya nggak cukup kokoh. Di monitor ini juga terjadi, di mana memang paling mudah untuk jatuhin monitor ini ketika geser kayak gini. Ini V, jadi kita geser ke arah sini. Patah lagi nanti. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Sedangkan kalau ke belakang, ke depan tuh agak susah. Tapi karena V-nya ini agak sedikit lebar mengikuti panel monitor ini, menurut gua masih agak susah untuk didorong seperti itu. Dan dua-duanya ini padat banget, berat banget, dan panelnya juga berat banget. Jadi menambah kokoh dari monitor itu sendiri. The best. Ya, berikutnya kita tes data color SpiderX Elite di monitor ini. Dan gue udah pernah jelasin juga di berbagai video. Beberapa monitor suka klaim sRGB itu tinggi banget. Itu gue nemuin sebenarnya itu marketing untuk ngejelasin DCI-P3-nya tinggi. Dan bisa kalian lihat di monitor ini color gamutnya luar biasa kita dapat. 100% sRGB, 87% Adobe RGB, 92% DCI-P3, 83% NTSC. Untuk brightness-nya luar biasa sekali, kita dapetin di maksimum 377,2 point nits dengan kontras 3160:1 dan ini bagus sekali. Dan di pengetesan luminance uniformity-nya malah nunjukin kalau bagian tengah itu lebih terang dibanding bagian kanan yang curve itu bisa gelap sampai 15%. Masuk ke color akurasi di sini semua warna dalam batas normal, yang paling tinggi pun masih di bawah 3 delta E dan average kita dapetin di 1,32. Dan untuk bagian 1F yang biasanya ngacet di semua monitor, juga di monitor ini kalem aja. Dan monitor ini gua calibrate, hasilnya nanti gua kasih lihat pembanding itu luar biasa setelah di calibration hampir semuanya di bawah delta E1, hampir 90% kalau nggak salah. Ya kalau kalian mau cek videonya lebih lengkapnya, cara kalibrasi, cara tesnya dan lain-lain, cek videonya di bawah, nanti gue juga taruh card di atas. Dan juga untuk pengetesan OSD, bleeding, dan slideshow data color kalian bisa cek di videonya di atas juga gue taruh.
Dan kalian pasti pengen tahu GTID dapetin berapa monitor ini. Kita dapat di harga 4,8 juta. Dan jujur saat gue denger itu nggak pakai mikir lagi, langsung gue mau monitor ini beberapa biji. Karena beberapa tim GTID ada yang langsung mau juga dengan monitor super gila di harga segini. Mereka juga mau pakai ya, bukan dijual pakai sendiri. Gue cek di Tokopedia banyak yang jual di range harga 6,5 juta sampai ke atas. Menurut gue masih make sense dijual di harga segitu. Maksimum mungkin 7,5 lah, itu udah top lah. Lebih dari itu udah nggak worth it. Secara pemegang ultrawide seperti LG dan Samsung, harganya tuh nggak bisa lawan dengan monitor ini. Entah LG lebih murah tapi speknya kalah, atau LG menang tapi harganya di atas 10 juta semua. Kalau Dell, ada juga Dell ultrawide tapi nggak usah dilihat lah. Dell mahal banget, nggak ngerti gue. Ya mungkin di sini gue bisa sampaikan beberapa saingannya monitor ini. LG 34GL750, panelnya AHA IPS, Curve 21:9 tapi masih Full HD, 144Hz juga di harga 7,6 juta. Ada LG 34WL500, panelnya AHA IPS flat 21:9 dan masih Full HD juga, 75Hz di harga 5,1 juta. Berikut ada LG 34WN80C, panelnya AHA IPS Curve, resolusi sama dengan Xiaomi ini di 1440p tapi hanya 60Hz dan ada USB-C di harga 9,1 juta. Berikutnya ada Samsung C34F791. Panel SVA sama kayak Xiaomi ini, curve, resolusinya sama dengan Xiaomi di 100Hz. Harga di 9,1 juta. Lainnya di atas 10 juta yang udah nggak make sense untuk gua bahas di sini. Dan menurut kalian siapa yang akan jadi pemenang di segmen ini? Kalau buat gue sih antara AOC atau Xiaomi, kalau Xiaomi resmi ya. Ini ada kartu as yang tadi gue bilang, gue lempar sebagai tanda bahwa siapa yang berani perang dan ambil kartu as ini yang akan benar-benar menguasain pasar ultrawide di Indonesia. Entah Xiaomi, AOC atau LG atau Samsung ya. Gue Aldun dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya dan tetap